Selamat pagi Bapak, Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan proyek tema 2. Teman-teman saya adalah saya, yaitu Jadon, Dev, Malin, dan Marvin. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika, IPS, PPKN, agama, IPA, bahasa Inggris, PJOK, SPK, TIK, EBK dan BKT, dan kesimpulannya. Matematika. 1. Sebuah roket diluncurkan dari suatu tempat dan mencapai ketinggian h meter setelah t detik. Jika ketinggian roket dirumuskan dengan h sama dengan 6t kuadrat kurang 3t, tentukan tinggi roket setelah 5 detik. 2. Sebuah truk mengangkut X ton beras dan dalam kurung 3X min 2 tutup kurung ton kacang sehingga berat muatan seluruhnya B ton. A. Nyatakan B dalam X, kemudian sederhanakan. B. Jika X sama dengan 3, hitunglah nilai B. Jawaban 1. T sama dengan 5, maka H sama dengan 6 kali T kuadrat kurang 3T sama dengan 6 kali dalam kurung 5 kuadrat kurang 3 dalam kurung 5 sama dengan 6 kali 25 kurang 15 sama dengan 150 kurang 15 sama dengan 135 meter. Jadi tinggi roket setelah 5 detik adalah 135 meter. 2. A. Muatan seluruhnya sama dengan B. B sama dengan beras tambah kacang. B sama dengan X tambah 3X min 2. B sama dengan 4X min 2 ton. Jadi pernyataannya adalah 4X min 2 ton. B. X sama dengan 3. B sama dengan 4X min 2 sama dengan 4 kali dalam kurung 3 min 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10 ton. Jadi nilai B adalah 10 ton. Selanjutnya adalah IPS dan PPKN yang akan dipresentasikan oleh saya, Alin. Oke, soal pertama adalah deskripsikan pengaruh interaksi antar ruang yang terjadi di Indonesia dalam 4 bidang, yaitu adalah 1. Bidang pendidikan, yang kedua adalah budaya, yang ketiga adalah sosial, dan yang keempat adalah politik. Oke, sering ditanyakan, apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan atau pergeseran sesuatu dari satu wilayah ke wilayah lain, atau dari wilayah asal ke wilayah tujuannya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Tidak ada makhluk hidup yang tidak tinggal di ruang, karena tanpa adanya ruang, semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Dengan kata lain, interaksi antar ruang adalah hubungan interaksi yang saling mengaruhi antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Biasanya mereka berinteraksi untuk saling memenuhi kebutuhan hidup di wilayahnya. Oke, penjelasan nomor 1 adalah dalam bidang pendidikan. Interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Contohnya, yaitu di negara maju biasanya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari negara berkembang, sehingga agar kebutuhan akan pendidikan yang baik itu terpenuhi, maka penduduk negara berkembang pergi ke negara maju untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Pengaruh interaksi antar ruang. 1. Adanya kesempatan bagi peserta didik dalam negeri untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Kedua, masuknya informasi seperti buku dari luar negeri ke dalam negeri sehingga memudahkan pencarian informasi. Ketiga, adanya penggunaan internet yang memudahkan para peserta didik untuk menemukan informasi dari negara lain. Keempat, adanya program pertukaran pelajar. Dan terakhirnya adalah kelima, adanya guru utama yang berasal dari sekolah lain yang memberikan pelajaran di sekolah dan saling bertukar ide. Kedua adalah dalam bidang budaya. Secara umum, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Ada beragam contoh akulturasi yang bisa ditemukan di Indonesia. Misalnya,
Seni wayang yang merupakan perpaduan kesenian Jawa dengan cerita dari India, seperti Mahabharata, atau budaya campuran adat Betawi dan Cina yang menjadi kesenian seperti tari cokek atau lenong. Contoh selanjutnya yaitu Masjid Menara Kudus yang memiliki arsitektur kebudayaan Hindu dan Jawa, atau berbagai bangunan peribadatan lainnya. Ketiga adalah dalam bidang sosial. Pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang sosial budaya adalah adanya pergeseran manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota. Terjadinya perkawinan antar suku dengan budaya yang berbeda, meningkatkan wawasan warga kota ke desa, desa ke kota, dan lain-lain. Akibat terjadinya pengaruh hubungan antara warga desa dengan warga kota. Keempat adalah dalam bidang politik. Interaksi antar ruang dapat menimbulkan dampak positif dalam bidang politik, yaitu dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Lembaga negara tingkatannya menjadi sederajat. Kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah, meningkatkan ketahanan politik, transparansi, akuntabilitas, dan profesional dalam penyelenggaraan negara semakin dapat sorotan publik. Semakin banyak yang lahir partai politik, LSM, atau lembaga swadaya masyarakat sebagai sponsor atau penyalur aspirasi rakyat. Pasti kalian bertanya, bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatasi dampak interaksi antar ruang di bidang pendidikan? Berikut adalah penjelasannya. Pemerintah Indonesia dapat mengatasi dampak interaksi antar ruang di bidang pendidikan dengan beberapa langkah berikut. 1. Memperkuat infrastruktur pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun lebih banyak sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya. Kedua, memperkuat program pendidikan jarak jauh. Pemerintah dapat meningkatkan pembelajaran jarak jauh, baik melalui penggunaan teknologi digital maupun media tradisional, seperti radio dan televisi. Dengan demikian, siswa di daerah terpencil dan terluar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa harus berinteraksi secara langsung. 3. Pendidikan pelatihan guru. Pemerintah dapat meningkatkan pelatihan guru untuk dapat mengajar secara efektif dalam lingkungan yang berbeda-beda. Guru perlu dilatih untuk mengajar dengan menggunakan teknologi digital, menghadapi tantangan dalam interaksi antar ruang, dan mengenali kebutuhan siswa yang beragam. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasi dampak interaksi antar ruang di bidang pendidikan dan memastikan bahwa semua anak-anak Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dimanapun mereka berada. Selanjutnya adalah penjelasan norma-norma di Jawa Tengah. Tradisi Sateran. Norma agama. Satranan merupakan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Tengah dan menjadi reminiscensi dari upacara Srada Hindu yang dilakukan pada zaman dahulu. Masyarakat Jawa melaksanakan upacara Sateran pada bulan Jawa Islam Ruwah, tepatnya sebelum bulan puasa atau pada bulan Ramadan menurut tahun Hijriyah. Upacara Sateran ini dilaksanakan dengan melakukan ziarah kubur dari makam ke makam dan disertai dengan menabur bunga atau dikenal dengan istilah nyekar. Selanjutnya adalah norma kesusilaan, kebaya Jawa Tengah. Dalam norma kesusilaan Jawa Tengah diterapkan dengan berpakaian adat. Dilansir dari berbagai sumber, dalam filosofi Jawa, pakaian adat kebaya memiliki makna kesabaran. Potongan kebaya yang mengikuti bentuk tubuh bermakna perempuan harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dan menjaga diri sendiri. Selain itu, kebaya juga sangat mengandung makna bahwa perempuan itu memiliki sifat lemah lembut dan sabar. Arti warna kebaya hitam adalah simbol keanggunan atau keabadian. Meskipun warna hitam memiliki makna yang kurang baik, ternyata warna kebaya hitam dapat menjadi salah satu warna yang elegan dan mewah serta memiliki kesan keanggunan. Selanjutnya adalah norma kesopanan lewat di depan orang tua. Salah satu tata krama
Kelama yang perlu diperhatikan yaitu ketika lewat depan orang tua. Jika berjalan di depan orang tua, harus bisa menjaga kesopanan dengan cara membungkukkan badan. Sikap membungkukkan badan ini menjadi lambang bahwa orang itu merendahkan hati dan menghormati orang yang dilewatinya. Selain menjaga kesopanan, juga harus menerapkan kesantunan dalam berbicara. Cara menerapkan kesantunan dengan mengucap nuwun sewu yang artinya permisi, bukan nyuwun sewu yang berarti minta 1000. Jangan sampai keliru ya. Selanjutnya adalah norma hukum. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Jawa adalah hitungan weton tidak cocok bagi masyarakat Jawa. Pasti sudah tidak asing dengan istilah weton. Weton adalah hitungan hari lahir seseorang untuk menunjukkan lamaran tertentu. Salah satunya adalah untuk menentukan kecocokan pasangan. Untuk melihat kecocokan pasangan akan dilakukan hitungan weton jodoh. Caranya dengan menjumlahkan hari kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwa setiap weton memiliki nilai yang berbeda-beda. Jika perhitungan weton jodoh tersebut cocok, maka pernikahan bisa dilakukan. Namun, jika tidak cocok dan pasangan tetap nekat mengadakan pernikahan, dikhawatirkan rumah tangganya akan mendatangkan petaka. Pelajaran selanjutnya adalah agama. Ini adalah video yang saya buat tentang doa. Mari kita saksikan. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, aku mohon kepadamu supaya aku dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk menyertai aku dalam belajar dan membantu aku dalam kesulitan belajar. Aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran ini dengan tekun. Bantu aku, ya Tuhan. Aku berserah kepadamu, ya Tuhan. Semoga aku berhasil dan berguna bagi masa depanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Next we have science and English. The symbiotic ecosystem has a lot of symbiotics, but we're going to show you 5. Mutualism, parasitism, commensalism, predation, and competition. The first one is competition between tiger and lion made by Mee Allen. Tigers are powerful hunters with sharp teeth, strong jaws, and agile body. They are the largest terrestrial mammal. They consume other animals such as deer, cow, and buffalo. Therefore, they belong to carnivores. Meanwhile, lions are the largest cat of the genus Panthera native to Africa and India. They have a muscular, broad-chested bodies, short, rounded heads, round ears, and a hair tuft at the end of their tails. They are carnivores, which means they are animals that only eat meat. Some of the types of prey they catch include birds, hares, turtles, and mice. Lions and tigers both are living things that include carnivores or meat-eating animals. Therefore, it is certain that if they are in the same ecosystem, they will both hunt for the same type of food. For example, when a deer appears in an ecosystem with lion and tiger predators, both of them will compete to get the deer. Tigers adapt to their environment by developing camouflage fur, stealthy hunting habits, and enormous size. While wild tigers' populations are decreasing, they thrive if they are given the resources they need, such as forests, water, and enough prey. Tiger stripes are an effective camouflage method. Lions can survive without food for a week, and at one time they can eat about 50 kilograms of meat. This is what makes lions big predators who can hunt prey, but are not afraid of being hunted by other animals in their habitat. Next is Mutualism of Gobies and Pistol Shrimp by Marfin. True gobies, Gobiidae, are a family of about 2,000 species of fish. Most of them are quite small and live on the seafloor. In some cases, gobies will form mutualistic relationship with pistol shrimp of the family, Alphidae. Pistol shrimps are burrowers.
digging holes in the sandy seafloor that they will maintain and sometimes share with a goby. Outside the burrow, the pair stay close together, often with the shrimp maintaining physical contact by resting its sensitive antenna on the fish. When the goby spots a potential predator, it uses chemical cues and bolts for cover in the shared burrow. The shrimp relies on these tactical and chemical cues to know when it needs to hide too. When the goby is active, it signals to the shrimp that it is relatively safe to be outside the burrow. Round gobies are very aggressive fish. They can displace native fish and take over habitat. Round gobies reproduce very quickly, up to 6 times in a summer, and populations increase very quickly. They can also survive in poor quality water, which gives them advantage over other fish. Snapping shrimps have special headgear that stops them hurting themselves when they stun their prey with shock waves. The shrimp create shock waves in the water by snapping their claws so fast that they create popping bubbles that make a snap sound. Next we have parasitism between mosquito and human made by Dave. And lastly, commensalism of birds and trees made by Jadon. Berikut adalah mata pelajaran PJOK. Senam pelajar Pancasila. Senam yang kita lakukan adalah senam pelajar Pancasila. Jika tubuh sehat dan bugar secara fisik, maka kemampuan konsentrasi juga akan meningkat dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Senam juga dapat memperkuat tulang, melatih kemampuan otak, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kesehatan jantung dan stamina tubuh. Kegiatan senam pelajar Pancasila ini berhasil menciptakan energi positif yang membuat semangat nasionalisme di kalangan siswa dan siswi Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi model inspiratif bagi sekolah-sekolah lainnya dalam menerapkan pembelajaran nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan fisik. Berikut adalah video PJOK senam kami. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpi.
Selanjutnya pelajaran SBK. Lagu Ampar-ampar pisang. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolah pisang menjadi makanan khas. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Sekarang mari kita saksikan videonya. Selanjutnya saya akan menjelaskan TIK. Untuk TIK, kami membuat Tribun Jaya Juang dalam mengisi kemerdekaan. Di sini dapat dilihat tribun yang saya buat. Selanjutnya adalah BK dan BKT yang akan dijelaskan oleh Dev. BK dan PKT. Dua nilai yang paling dominan dari pendidikan karakter tarakanita atau CC5+ yang kita temukan dalam mengerjakan proyek 2 adalah creativity dan community. Kenapa? Karena 1. Creativity. Creativity itu sangatlah dominan dalam pengerjaan proyek 2 ini. Kita disuruh untuk kreatif dalam mengerjakan proyek 2. Contohnya adalah Alin membuat presentasi di Canva, Dev membuat doa agama Katolik, Jadon membuat paragraf bahasa Inggris, dan Marvin membuat paragraf bahasa Inggris juga. 2. Community. Community juga dominan di proyek 2 ini, karena dalam proyek ini kita sangat dilatih dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Kita harus memiliki sikap toleransi, peduli, dan saling membantu mengerjakan proyek. Contohnya, saat sedang mengerjakan driving question English, yaitu membuat paragraf, kita membagi tugas dalam membuat paragraf. Alin membuat paragraf 1, Dev membuat paragraf 2, dan Jadon membuat paragraf 3. Bahasa Indonesia. Pantun. Bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri dari 4 baris yang bersajak. Pantun creativity. Ke kafe memakan lumpia, pulang lihat keindahan Borobudur. Kita harus berani mencoba, jangan takut akan hal luar. Pantun community. Pergi ke Bali bawa tali, data bangun kesiangan. Kita harus saling peduli agar dapat meraih keberhasilan. Gurindam. Gurindam merupakan puisi lama berisi nasihat atau petuah. Terdiri atas 2 bait dengan rima yang sama. Creativity. Jadilah anak yang kreatif, jangan lupa juga inovatif. Jadilah juga anak yang aktif dalam mencari kreasi yang ekspresif. Gurindam community. Meski hidup kadang sulit, tetap temani saat terhimpit. Jadi anak yang memberi hormat agar banyak dijuluki teman hebat. Syair. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 tarik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Creativity. Harus jadi anak yang berani, jangan takut akan nyari api, karena tidak ada yang mengerti yang kita mencoba sendiri. Syair community. Selalu hadir dalam suka, tetap setia ketika datang luka. Bahkan engkau tidak pernah murka, meskiku pernah membuat luka. Terima kasih teman-teman. Kesimpulan, kemerdekaan merupakan tanggung jawab yang harus
diemban dengan baik oleh setiap individu. Tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan termasuk menjaga dan menyelamatkan nilai-nilai kemerdekaan, menghormati hak-hak asasi manusia, membangun dan maju bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Agar tanggung jawab ini terwujud, individu harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kemerdekaan, serta berperan aktif dalam mewujudnya melalui tindakan yang mendukung kelanjutan dan kemajuan bangsa. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.